Selamat datang kembali di Kalib Tutorial Channel. Di video kali ini kita akan belajar picture format ya, beserta dengan fungsi dan penggunaannya dengan tepat sesuai dengan dokumen yang kita buat ya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya sudah siapkan CV ya, di mana di CV ini pada bagian nomor telepon dan email ya, kita ingin memasukkan icon gitu ya, gambar icon kecil yang gambar dengan gambar yang sudah kita siapkan ya. Kita bisa klik insert ya, kemudian klik picture. Di sini ada beberapa pilihan, ada stock image, ada online picture ya. Silahkan digali sendiri. Kalau stock image ini ada gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Word-nya. Kalau satu lagi yang online picture ini kita bisa mencari gambar yang tersedia di internet ya. Ini ada pakai Bing ya, dia ininya search engine-nya ya. Nah, kita klik aja yang in this device karena sudah disiapkan. Nah, ini ada icon telepon, kita klik ikonnya, kemudian kita insert atau kita klik 2 kali juga bisa. Nah, ini kan gambarnya sangat besar ya. Gambarnya sangat besar, nah bisa kita perkecil. Saya tidak menyarankan untuk memperkecil dari sini. Nah, dari samping sini atau atas bawah karena nanti ukurannya tidak proporsional ya, atau gepeng-gepeng seperti itu. Kita bisa klik dari sini dari pojok. Nah, kita ya, caranya teman-teman, maaf, klik kiri, tahan, geser ya ke dalam ya, ke arah dalam gambar seperti ini. Lagi misal lagi sedikit lagi. Nah, ya, maka sekarang nomor HP-nya sudah ada logonya gitu ya di bagian CV ya. Nah, ini kita biarkan, ini kita klik ya. Ketika kita gambarnya klik, di atas ada muncul picture format. Nah, ini yang perlu kita pahami juga ya. Di sini ada bagian wrap text, ini sangat penting kalau menurut saya. Nah, ini mode gambarnya itu ada di inline text ya. Jadi gambarnya dia sejajar dengan teks ya, seperti itu. Sejajar dengan teks tuh, inline text ya. Karena gambarnya kecil, nah, jadi agar tidak mudah digeser-geser gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, misalkan di sini ya, di artikel berita. Nah, di sini kita ingin memasukkan gambar ya pada bagian awal atau di tengah ini ya. Pada bagian awal kalimat ini. Nah, kita klik aja insert, kemudian picture format, kemudian this device. Misalkan ini ya gambar yang ini. Nah, ini misalkan kita ingin crop. Nah, di sini ada crop ya. Kita klik crop. Nah, ini batas yang ini tinggal kita klik dan tarik seperti ini. Yang bawah juga sama, klik, tarik. Nah, yang samping misal ingin kita crop juga, klik, tarik ya. Yang ini juga. Nah, udah kita crop. Kalau sudah, kita klik crop di sini. Nah, maka gambarnya sudah tercrop seperti itu. Kemudian klik crop text ya, silakan pilih square, klik square. Nah, maka gambarnya akan seperti ini ya. Jadi teks yang di sampingnya ini akan menyesuaikan dengan posisi gambar. Nih, teman-teman bisa lihat, ini saya geser ke samping tuh. Teksnya mengisi ya, mengisi ruang-ruang di sekitar gambar. Tuh. Ini ada di mode wrap text yang square ya, samping. Nah, seperti ini. Biasanya teks di koran berita gini ya. Ada gambar, kemudian di sampingnya ada teks. Atau kita ingin pindahkan ke tengah, seperti ini juga bisa ya. Jadi otomatis ruang-ruang di sekitarnya itu diisi seperti itu ya. Kemudian di picture format, di sini ada position ya. Ini
untuk memposisikan gambar mau di mana, misalkan di sini di samping, ini di atas ya, atas kiri, atas tengah, atas kanan, atau ini tengah ya, tengah kiri, tengah kanan, ini bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau position tuh gitu ya. Kalau kita ingin bebas sesuai keinginan kita ya tinggal kita klik, ya tarik, pindahkan ke sini misal. Kemudian misalkan di sini kita ingin ngasih border ya di samping ya. Ini sini ada picture border ya. Kita klik saja misalkan warna hitam. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya tampak lebih rapi seperti ini ya. Ini bisa digunakan untuk membuat artikel ya, dan yang lainnya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada brosur makanan, misalkan ya kita bikin brosur promo seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Kita klik insert, kita klik picture, this device. Misalkan saya memasukkan gambar nasi goreng yang ini, klik insert. Nah, di wrap text kita pilih yang tight ya. Ini tight. Ini ada square, ini tight. Sebenarnya mirip, kita klik. Kita geser. Nah. Nah. Hanya saja untuk di mode tight ini ya, tulisannya ini nih, tick ya. Ini si teks akan lebih menyesuaikan dengan gambar. Jadi tidak hanya kotak, tapi kalau misalkan objek gambarnya itu melengkung seperti ini, maka teks akan ikut melengkung ya. Lanjut ke yang berikutnya. Di ini misalkan ya, ada di sini ada laporan keuangan, kita ingin memasukkan grafik ya, biasanya deskripsi gitu. Ini hanya contoh saja. Kita klik insert, kita picture, this device. Nah, misalkan masukkan grafik ini hanya contoh, klik. Nah, seperti biasa kita gambarnya perkecil. Seperti ini misal. Tuh, ini nggak apa-apa, kita perlebar aja biar mengisi gitu ya. Nah, ini modenya bisa kita pilih di wrap text, bisa pilih top and bottom ya. Ini top and bottom, kita klik. Nah, jadi di mode top and bottom ini tidak akan ada teks di sampingnya ya, di samping kiri maupun kanan ya. Jadi benar-benar teks itu hanya berada di atas maupun di bawah. Ini cocok saat digunakan untuk misalkan menyusun skripsi, kemudian ada grafik yang ingin kita masukkan ya, atau data laporan keuangan, bisa pakai yang ini ya. Jadi di sini klik format, di sini klik wrap text, pilih yang top and bottom. Misalkan kita picture formatnya pakai ini yang hitam. Nah, seperti ini ya. Itu top and bottom. Kemudian ke yang selanjutnya, yang ini ya. Nah, misalkan di sini ingin memasukkan kop surat ya. Memasukkan kop surat, klik insert, picture, this device. Nah, pilih ini, misalkan kop surat yang ini ya, kita insert. Kita kecilkan lagi. Di sini juga ya, kita bisa mengkompres ukuran gambar. Ini kita bisa klik ini ya. Ini kan terklik nih. Kita klik ini. Kemudian di sini kita pilih misalkan mode ini ya. Ini juga udah kecil sebenarnya gambarnya. Jadi ingin diperkecil lagi bisa ya. Misalkan yang ini klik OK. Tapi semakin kecil nanti semakin blur biasanya ya. Nah, ini gambarnya yang tepat yang menggunakan apa? Ini kan jadi acak-acakan seperti ini ya. Jadi ngacak karena tertimpa gambar. Kita klik wrap text. Kita pilih yang behind ya. Ini yang behind. Behind artinya dia di belakang teks ya, si gambarnya itu. Teman-teman bisa lihat tertindih ya.
Kalau in front of di atasnya seperti ini di atasnya. Ya. Kita pilih yang behind. Nah, jadi di mode ini tidak merubah format yang sudah kita tulis, yang kita buat sebelumnya seperti ini ya. Jadi rapi. Picture format, wrap text, pilih yang behind. Bisa juga behind ini kita gunakan untuk membuat watermark ya. Di sini saya sudah siapkan sertifikat ya. Saya ingin membuat watermark di belakangnya. Kita klik insert, picture, this device. Nah, misalkan ini logo watermarknya saya insert. Nah, ini kita klik wrap text dan kita klik mana behind text yang ini ya. Klik behind text. Nah, maaf yang ini. Nah, behind text ya. Nah, ini kan masih apa ya, jadi kurang terbaca ya karena dia berwarna hitam. Nah, sekarang ini kan tadi kita bikinnya watermark ya. Kita bisa pilih ke sini ya. Correction. Klik. Dan bisa kita atur. Di sini pengen tajam bisa ya, misalkan di sini lebih soft jadi agak blur gitu. Maaf, di correction ini tajam ya. Masih di correction, di sini bisa kita ganti misalkan agak abu-abu tuh bisa ya. Misalkan saya ini ya yang agak abu-abu. Ini brightness and contrast. Jadi kita ingin lebih terang seperti ini atau lebih gelap, itu juga bisa ya. Misalkan ini lebih gelap sedikit di sini. Kemudian colornya pilih. Ini bisa ya. Ada di color ini. Nah, teman-teman bisa pilih warnanya yang seperti apa. Saya misalkan pilih karena ini watermark. Nah, ini ya, biar nggak terlalu biru. Nah, seperti ini. Maaf, biar nggak terlalu hitam kayak tadi, jadi kurang terlihat. Di artistic effect ini jadi kayak bikin efek lah ya. Tuh, seperti ini. Misalkan ini ya, itu ngasih efek seperti itu. Saya nggak kasih efek. Transparansi. Nah, ini untuk mengatur. Ini kan kalau watermarknya tebal seperti ini ya, teksnya tidak terbaca seperti itu. Nah, agar terbaca, transparansinya kita klik yang ini ya. Nah, ini 95% transparansinya. Ini berapa nih? 80% ya. Atau di sini ada option transparansinya, bisa kita atur di sini. Misalkan saya ingin 85 aja. Nah, kita enter. Nah, sekarang kita sudah punya format sertifikat yang ada watermarknya ya, seperti itu. Yang terakhir, nah tadi surat. Nah, yang terakhir di sini kita misalkan ingin memasukkan tanda tangan ya di surat resmi gitu ya. Itu bisa kita klik insert, picture, this device, kemudian kita pilih tanda tangannya. Ini saya sudah siapkan tanda tangan dengan formatnya PNG ya, agar lebih mudah seperti itu. Itu tips juga buat teman-teman ya. Jadi kalau ingin memasukkan file tanda tangan, lebih baik formatnya PNG dan backgroundnya tuh putih seperti itu ya. Ini saya klik insert. Nah, jadi tanda tangannya itu sudah menyatu kalau warna putih ya dengan file Word gitu ya. Nah, yang lebih enak di sini menggunakan wrap text, pilih yang in front of text. Klik. Nah, jadi dia di depan ya. Kita kecilkan. Nah, kita sesuaikan. Nah, di sini ya. Nanti teman-teman silahkan bikin tanda tangan, misalkan ya tanda tangannya dipoto dulu.
di save-nya PNG. Nah, di sini ya. Karena saya filenya itu PNG, jadi saya tidak perlu remove background. Di sini ada remove background ya. Tuh. Tuh malah hilang. Sini ada remove background. Jadi kalau misalkan tanda tangannya sebelahnya itu masih ada terlihat seperti foto gitu ya, bisa kita klik remove background ya, seperti itu. Nah, itulah teman-teman ya beberapa picture format yang perlu kita pahami beserta dengan penggunaannya ya. Silahkan teman-teman di pause videonya, dipelajari satu-satu, dicoba satu-satu ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.